Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya.
ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan sukacita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Abu Harjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hak interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu.
Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK yang domelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan
apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov.
Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu
adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau Ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, iya gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi.
Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, juga SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau membantu. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi, dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan
apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cita-cita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov.
Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu
adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi.
Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak?
Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau Ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK. Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal korupsinya, Pak, korupsinya gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu.
bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh sesuatu. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi, dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari
pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau Ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK. Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hak interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal korupsinya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan
kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu itu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh sesuatu. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi, dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan
Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara
satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKP, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau membantu. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi, dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya,
Pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus iktp korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa? 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan
kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Maleen Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cita-cita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak
Jenderal Tony Manado, semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu itu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu belinya Pak 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggap itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mirip, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggap itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Pak. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cita-cita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo pada menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo karena menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKP, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus iktp korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal proyeknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Abdurrahman menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus iktp korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Bupati. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Maleen Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT
diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mirip, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus iktp korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKP, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mirip, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan
Itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Bupati. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mirip, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan
Itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo pada menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan
Itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan untuk melakukan ini. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mirip, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saja. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan
Itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo pada menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mikir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang
memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu itu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau sesuatu. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT di
bukan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saja. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKP, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa? 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hak interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan
Itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor juga SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKP, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan
Itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Pak. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo karena menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan
Itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor maksud SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Bupati. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Rajo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Rajo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya.
Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, SDM,
untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya,
Ini yang pertama, coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya, Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana, Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana, Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana, Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang
yang memerintahkan oleh Bupati. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk menghentikan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November.
Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana, Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana, Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack
serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat. Dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya
proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa? 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan
starting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan sukacita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya menghentikan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat.
15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana, Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya, Pak, iya gimana, Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo,
dalam kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan sukacita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?
Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana, Pak? Menteri itu hak prerogatif presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal proyeknya, Pak, kerugiannya gimana, Pak? Selamat sore, saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019, yakni Agus Raharjo, yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan sukacita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak
Presiden Saya suruh harus cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hak interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal proyeknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden.
di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung. Karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berinya Pak 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada.
agenda yang disegel nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hak interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saja. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal proyeknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura.
Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Maleen Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya.
Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana, Pak? Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Oke. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Presiden. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur.
Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Kementerian
menteri itu hak prerogatif presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail.
Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu.
Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi.
Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hak interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Dituduh punya orang yang militir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung.
karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh pemerintah. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung.
karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu itu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung.
karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saja. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung.
karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa? 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung.
karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, iya gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo
dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, juga SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019,
dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan.
Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, Mas SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo.
Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo karena menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini.
Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto.
Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan
berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan.
Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan langsung. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan sukacita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal proyeknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017.
Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat
dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus KPK ke kantor BKTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa? 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hak interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu.
Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, juga SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan
apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov.
Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu
adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cita-cita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau Ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK. Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi.
Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak patutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, Mas SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar gak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak?
Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau Ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK. Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan, kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya menghentikan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu.
bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh pemerintah. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama.
Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu.
bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu itu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak?
Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau Ya. tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK. Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan, kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Tony Manado. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo pernah menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal politiknya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu.
bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering
terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan, kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan sukacita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk melakukan kasus iktp korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Pak, soal solidnya Pak, gimana Pak? Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu
nggak bisa lama-lama. Ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indo Mainin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya.
Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya untuk mengajukan kasus KPK korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden, nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih,
Tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKP, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu itu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan oleh Presiden. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cita-cita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita
mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Presiden Pak Agus Raharjo menyatakan Pak Presiden pernah memintanya mengajukan kasus korupsi KTP. Tanggapannya Pak? Iya, ini yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ya, Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kalau ada wacana hal interpelasi itu gimana Pak? Nggak mau menanggapi itu saya. Pak, terkait pernyataan Caimin dulu pernah seharusnya dapat jatah Menhan, tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana Pak? Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Ya, nggak ada. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti